Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang membahas fakta, mitos, dan hikmah Islami di kehidupan sehari-hari. Pernah dengar larangan bersiul malam hari karena katanya bisa mengundang makhluk halus? Atau menyisakan nasi saat makan yang katanya membuat nasi menangis? Yuk, kita bahas dengan sudut pandang Islami. Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga tulis komentar kalian di bawah. Mari bersama-sama bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1. Mitos bersiul malam hari. Cerita rakyat. Dalam banyak budaya Nusantara, bersiul malam hari dipercaya bisa mengundang makhluk halus seperti kuntilanak atau genderuwo. Konon, suara siulan dianggap seperti panggilan bagi mereka. Pandangan Islami. Dalam Islam, sebenarnya tidak ada dalil yang melarang bersiul. Namun, malam adalah waktu untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat malam dan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya agar tidak melakukan hal sia-sia. Jadi, meski tidak ada larangan bersiul secara khusus, lebih baik kita manfaatkan waktu malam untuk hal yang lebih bermanfaat. Bersiul adalah hal yang sederhana dan sering dilakukan oleh banyak orang. Namun, di masyarakat kita, terutama di Indonesia, ada kepercayaan turun-temurun yang melarang bersiul pada malam hari. Konon, siulan di waktu malam dapat mengundang makhluk halus seperti kuntilanak, genderuwo, atau bahkan jin. Apakah benar demikian? Atau hanya sekadar mitos? Mari kita telusuri lebih dalam dari perspektif budaya, fakta, dan ajaran Islam. Asal-usul kepercayaan. Larangan bersiul malam hari umumnya berakar dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya Jawa, misalnya, bersiul malam dianggap sebagai bentuk panggilan atau tanda komunikasi kepada makhluk gaib. Masyarakat percaya bahwa suara siulan menyerupai kode rahasia yang dapat menarik perhatian mereka. Di beberapa daerah lain, bersiul malam hari juga dianggap tidak sopan karena mengganggu ketenangan malam yang seharusnya digunakan untuk istirahat atau ibadah. Ada pula yang mengatakan bahwa siulan pada malam hari bisa membangkitkan energi negatif di sekitar rumah. Cerita mistis yang beredar. Cerita rakyat tentang siulan malam hari kerap kali dihubungkan dengan kejadian menyeramkan. Misalnya, seseorang yang bersiul di malam hari kemudian mendengar suara yang sama dijawab dari arah yang tidak terlihat. Atau, ada yang merasa dihinggapi makhluk gaib setelah bersiul tanpa alasan jelas. Meski terdengar menyeramkan, cerita-cerita ini seringkali bersifat subjektif dan tidak memiliki bukti ilmiah. Pandangan Islam tentang bersiul malam hari. Dalam Islam, tidak ada dalil atau hadits yang secara khusus melarang bersiul, baik siang maupun malam. Namun, Islam menganjurkan kita untuk menjaga adab dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Malam hari, khususnya setelah salat Isya, merupakan waktu yang dianjurkan untuk beristirahat atau memperbanyak ibadah, seperti salat malam, berzikir, atau membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beribadahlah di waktu malam, karena itu adalah tradisi orang-orang solih sebelum kamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Bersiul pada malam hari mungkin tidak haram, tetapi dianggap tidak bermanfaat. Islam mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan sia-sia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surat Al-Mu'minun 3. Filosofi larangan dari sudut pandang Islami. Larangan ini bisa dilihat sebagai bentuk kearifan lokal untuk menjaga kesakralan malam. Dalam Islam, malam adalah waktu yang penuh keberkahan. Dengan menjauhi perbuatan yang tidak ada faedahnya seperti bersiul, kita diajak untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik, baik untuk ibadah maupun kegiatan bermanfaat lainnya. Ini sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Kesimpulan,
Larangan bersiul malam hari memang tidak memiliki landasan dalam Al-Quran atau hadits, tetapi bisa dijadikan pengingat agar kita selalu menjaga adab dan fokus pada hal-hal yang lebih penting, terutama di waktu malam. Bagi masyarakat, mitos ini sebenarnya menjadi cara untuk mendisiplinkan diri dan menjaga keharmonisan lingkungan sekitar. Peringatan Islami: hindari menjadikan mitos sebagai dasar keimanan. Sebaliknya, gunakan mitos sebagai sarana untuk refleksi dan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Jangan lupa bahwa malam hari adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segmen 2, menyisakan nasi saat makan, mitos dan fakta Islami. Apakah Anda pernah mendengar ungkapan, "Jangan sisakan nasi di piring, nanti nasinya menangis"? Kalimat ini sangat familiar, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Larangan menyisakan nasi ini sering disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, biasanya untuk mengajarkan nilai-nilai menghargai makanan. Namun, apakah benar nasi bisa menangis? Apakah ini hanya mitos, atau ada dasar Islaminya? Mari kita bahas secara rinci dari sudut pandang budaya, fakta, dan agama Islam. Asal-usul kepercayaan tentang nasi menangis. Mitos tentang nasi menangis berakar dari tradisi lisan yang kuat di masyarakat. Dalam budaya Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia, menyisakan makanan, terutama nasi, dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan terhadap rezeki. Kepercayaan ini seringkali dilengkapi dengan cerita mistis bahwa nasi memiliki jiwa yang akan merasa sedih atau menangis jika tidak dihabiskan. Kepercayaan ini biasanya digunakan sebagai alat pendidikan bagi anak-anak agar menghormati makanan dan tidak membuang-buangnya. Orang tua menggunakan cerita ini untuk menciptakan rasa takut, sehingga anak-anak lebih menghargai makanan yang telah tersedia di meja. Pandangan Islam tentang menghargai makanan. Dalam Islam, menghormati makanan adalah bagian dari adab yang sangat dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa makanan adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuang-buang makanan termasuk dalam tindakan mubazir yang dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berbuat mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudara setan." Quran Surat Al-Isra 26-27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kita menghargai makanan. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menjatuhkan makanan, maka ambillah bagian yang bersih, dan jangan biarkan untuk setan." Hadis riwayat Muslim. Dari hadits ini, kita diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan, bahkan hingga remah-remah sekalipun. Filosofi di balik larangan menyisakan makanan. Meskipun cerita tentang nasi menangis mungkin hanya mitos, larangan menyisakan makanan mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam Islam, menghargai makanan adalah wujud rasa syukur kepada Allah. Setiap butir nasi yang kita makan adalah rezeki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Dengan menghabiskan makanan, kita menunjukkan rasa syukur sekaligus menghindari sifat mubazir. Selain itu, larangan ini juga memiliki aspek sosial yang mendalam. Di tengah masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan pangan, menyia-nyiakan makanan adalah bentuk ketidakpedulian terhadap sesama. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk peduli terhadap orang lain dan tidak hidup berlebihan. Menyisakan makanan dalam kehidupan modern. Dalam konteks kehidupan modern, menyisakan makanan sering kali terjadi akibat gaya hidup yang kurang bijak, seperti mengambil porsi makanan yang terlalu banyak atau tidak menghargai makanan yang dianggap kurang enak. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pola makan yang sederhana dan penuh keberkahan. Beliau bersabda, "Makanlah dengan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas." Hadis riwayat Tirmidzi. Pola makan ini tidak hanya sehat, tetapi juga membantu kita untuk tidak membuang-buang makanan. Jika kita mengambil porsi makanan yang sesuai kebutuhan, maka kemungkinan untuk menyisakan makanan pun dapat dihindari. Hikmah Islami dari larangan menyisakan makanan. 1.
Rasa syukur. Menghabiskan makanan adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang diberikan. 2. Menghindari mubazir. Membiasakan diri untuk tidak menyisakan makanan membantu kita menghindari sifat mubazir yang dicela dalam Islam. 3. Pendidikan moral. Larangan menyisakan makanan juga berfungsi sebagai cara mendidik anak-anak untuk lebih bertanggung jawab terhadap makanan mereka. 4. Keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa keberkahan sering kali terdapat pada sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Mitos tentang nasi menangis mungkin tidak memiliki dasar ilmiah atau dalil syar'i, tetapi pesan moral di baliknya sejalan dengan ajaran Islam. Menghargai makanan adalah bagian dari adab Islami yang menunjukkan rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab. Mulailah dengan mengambil porsi makanan yang cukup dan biasakan untuk menghabiskannya. Ingatlah bahwa setiap butir nasi adalah berkah yang tak ternilai. Semoga kita semua bisa lebih menghargai rezeki yang telah Allah berikan dan menjadikannya sebagai jalan untuk meraih keberkahan. Jadi, sahabat semua, meskipun banyak mitos yang beredar, penting bagi kita untuk memahami dari sudut pandang Islam. Selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak jelas dasarnya. Jangan lupa, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari tutup dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.